Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Agus Mimazuri, saya dari program studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini nanti saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat salah satu UMKM tentang produksi batik. Nah, oke, tanpa lama-lama, tanpa basi-basi lagi, kita akan lihat bersama-sama tentang usaha UMKM batik ini. Oke, langsung saja check this out. Batik adalah karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Oleh UNESCO, batik ditetapkan sebagai warisan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, salah satu usaha yang menekuni bidang batik adalah usaha UMKM Batik Joyo Kusumo yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Oke, mari kita lihat bersama-sama bagaimana proses pembuatan batik ini. Tuh. Usaha UMKM perbatikan ini bernama Batik Joyo Kusumo yang berada di Desa Pojok, Dusun Talok, RT 2 RW 1, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Motif yang dibuat di sini juga banyak. Ada koi Joyo Kusumo, ada singo barong, ada garuda pala, ada cengkeh, lele, dan lain-lain. Untuk pemasarannya tidak hanya berada di lokal Jawa Timur, tapi sudah sampai ke luar Jawa Timur, seperti Jakarta, Kalimantan, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih cara membuatnya? Yuk kita intip bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan beberapa bahan terlebih dahulu. Seperti yang kita lakukan ini, yaitu kita mengukur kain terlebih dahulu yang akan kita gunakan nantinya. Langkah selanjutnya yaitu nyeket atau menggambar pola dengan menjiplak master design tersebut ke atas kain yang siap dibatik. Master design dipasang pada meja gambar kaca atau tracing table yang di bawahnya dipasangi lampu. Kain diletakkan di atas kertas kalkir dan keduanya dipaskan posisinya, lalu diklem atau diisolasi sehingga kain maupun kertas kalkir tidak bergeser selama proses drafting. Proses selanjutnya yaitu pencantingan, ialah menggambar outline motif dengan cantik. Tujuan langkah ini adalah menutup kain bagian yang digambar dengan malam. Hal ini dilakukan hingga seluruh ruas kain selesai digambari outline. Pada tradisi batik Solo dan Yogyakarta istilahnya klowong dan ngengreng. Langkah selanjutnya yaitu pencoletan. Proses ini merupakan proses pemberian warna secara langsung pada bidang-bidang motif, di mana bidang ini relatif sempit yang dibatasi malam, sehingga tidak efektif bila dicelup. Setelah pencoletan selesai, dilanjut dengan proses ngeblok atau nemboki. Proses ini merupakan proses menutup bagian-bagian yang akan dibiarkan tetap berwarna putih setelah proses pencelupan warna pertama. Nemboki ini menggunakan canting bermulut lebar atau bahkan menggunakan kuas karena mengcover bidang yang luas. Setelah kain selesai dicanting, kain kemudian dicelupkan di bak warna yang telah berisi cairan warna. Dalam proses ini, kain direndam agak lama agar cairan warnanya meresap ke dalam pori-pori kain. Setelah tahap pewarnaan pertama, kain dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, kain batik dapat dicanting lagi untuk diambil warna yang diinginkan. Kemudian melakukan proses pewarnaan tahap kedua dan dijemur lagi. Jika tidak, kain batik dapat segera dilorot. Proses selanjutnya yaitu pelorotan. Proses ini merupakan proses penghilangan malam pada kain dengan cara mencampurkan adonan pasta tepung kanji ke dalam tong yang berisi air mendidih.
Kemudian kain dimasukkan ke dalam tong dan direbus sampai malamnya hilang. Setelah itu kain dikeringkan atau dijemur di tempat yang teduh yang tidak terkena matahari secara langsung. Dan proses terakhir yaitu finishing. Setelah pembuatan kain batik tulis selesai, maka proses akhirnya adalah pengemasan dan didistribusikan kepada pemesan, lalu diolah menjadi apapun yang diinginkan oleh pemesan tersebut. Untuk melestarikan budaya bangsa khususnya di bidang batik tulis dan membantu program pemerintah mengurangi angka pengangguran di daerah kami. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik atas dasar karena mengikuti pameran di berbagai daerah, di instansi, di luar kota, dan juga sempat menjadi pemuda pelopor. Dan dari moto-moto itulah pemasaran kami berjalan secara baik. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang batik tulis dan dapat melestarikan seni dan budaya leluhur bangsa, terutama di bidang batik tulis. Terus pesan pada pemuda-pemudi Indonesia agar bisa menjadi pemuda yang mampu menciptakan inovasi dalam berkarya. Saran saya semoga dapat menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral, serta jangan bermalas-malas. Semangat para pemuda-pemudi Indonesia. Nah, gimana sahabat-sahabat semuanya? Sudah banyak kan informasi tentang proses pembuatan batik dari awal sampai akhir. Yang lokasi ini kita buat video ini di usaha UMKM Perbatikan Joyo Kusumo yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mungkin cukup itu dari saya. Silahkan like dan subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.